Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menghindari truk di depannya yang pindah jalur tiba-tiba, truk box menabrak tiang dan terguling di Jalan Raya Solo Semarang, wilayah Boyolali. Minyak kita makin sulit ditemukan di wilayah Cilacap. Konsumen beralih membeli minyak goreng curah. Idul Adha membawa berkah tak hanya bagi penjual hewan kurban, tapi juga perajin pisau kurban, tusuk sate, hingga pemanggang sate yang kebanjiran pesanan. Kita ke informasi pertama. Seorang pria diselamatkan petugas dan warga dari lantai 2 sebuah rumah di Sragen. Laki-laki itu mengalami depresi setelah ketahuan berselingkuh. Seorang lelaki warga Sragen Wetan, Sragen Rabu lalu membuat geger warga sekitar karena ingin melompat dari lantai 2 rumahnya. Beruntung warga sekitar segera menghubungi petugas Polsek, PMI, dan BPBD Sragen. Petugas bersama warga kemudian berusaha menyelamatkan korban dan membawa korban turun dengan tangga. Sesampainya di bawah, tangis korban meledak. Petugas kemudian menenangkan korban lalu membawanya ke rumah singgah dinas sosial. Korban diduga mengalami depresi akibat masalah rumah tangga. Perselingkuhan yang ia lakukan ketahuan dan membuat marah sang istri. Berdasarkan keterangan dari warga maupun juga dari istrinya sendiri, yaitu kedapatan Nurul tersebut atau korban tersebut selingkuh dengan wanita lain, sehingga melihat seperti itu korban ketakutan saat melihat istrinya sehingga melakukan percobaan bunuh diri tersebut. Korban dibawa ke rumah singgah dinas sosial untuk menenangkan diri. Petugas dari dinas sosial akan mengawasi dan memberikan konseling agar pria tersebut bisa menyelesaikan masalahnya dengan sabar dan tenang. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Menghindari kendaraan yang tiba-tiba pindah jalur, sebuah truk box terguling setelah menabrak tiang papan reklame di Jalan Raya Solo Semarang, wilayah Boyolali. Arus lalu lintas sempat tersendat karena sebagian badan truk memakan bahu jalan. Video amatir warga merekam sesaat setelah sebuah truk box terguling di Jalan Raya Solo Semarang, Desa Randung Sari, Kecamatan Teras, Boyolali, Kamis lalu. Kernet dan supir keluar dari pintu sebelah kiri yang posisinya berada di atas dan hanya mengalami luka ringan. Menurut pengemudi truk, sebelum kejadian ia tengah melajukan truk menuju Semarang. Namun tiba-tiba truk yang berjalan di depannya pindah jalur dari kanan ke kiri. Melihat kondisi itu, dirinya dengan spontan menginjak rem dan banting setir ke kiri. Akibatnya, truk box menabrak tiang papan reklame dan terguling. Truk dari situ, dari kanan, mau langsung kiri. Saya kan di kiri udah dilampuin. Masih di tengah kan posisinya, saya nggak bisa buang. Saya buang aja ke sini. Kalau itu kena mobil saya. Kalau nggak dibanting ke kiri itu. Kena mobil di depannya ya? Iya. Itu kecepatan berapa Pak jenengan waktu itu? Saya 50-an. Berarti nggak kenceng amat ya? Enggak. Soalnya dia nyakali satu itu dari kanan, kasih sen. Jadi nggak tiba-tiba langsung belok kiri dia. Terus yang itu berhenti nggak? Enggak, itu mana kalau berhenti dia. Terus saja. Hafal nggak plat nomornya? Enggak, saya nggak martiin. Mobilnya apa Mas? Sama truk bak kayu. Arus lalu lintas dari arah Solo menuju Semarang sempat tersendat karena badan truk yang terguling memakan bahu jalan. Truk berhasil dievakuasi setelah satu unit truk derek dikerahkan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Minyak goreng kemasan subsidi pemerintah Minyak Kita mulai langka di pasaran wilayah Cilacap. Kelangkaan minyak kita sejak 3 bulan lalu membuat warga beralih membeli minyak goreng curah meski harganya lebih mahal. Kelangkaan minyak goreng subsidi Minyak Kita terjadi di hampir seluruh wilayah Cilacap.
Di salah satu sentra penjualan minyak goreng di Pasar Kaunganten, minyak kita susah ditemukan dalam jumlah banyak. Kalaupun ada, hanya 1 dari 3 botol kemasan saja dan langsung ludes dibeli konsumen. Akibat kelangkaan minyak kita, kini warga mulai beralih ke minyak goreng curah. Meski harga minyak goreng curah lebih mahal dari minyak kita, minyak goreng curah masih lebih murah daripada minyak goreng kemasan lainnya. Ya, per kilonya untuk hari ini rada mahal sedikit, ada kenaikan sekitar 300 rupiah. Gitu ya. Kalau untuk minyak kita berapa Bu kemarin? Biasa saya beli 15.000. Gitu ya. Iya. Cuman karena langka? Bukan karena langka, tapi emang karena nggak ada, jadi saya beli minyak curah. Gitu. Menurut pedagang, kelangkaan minyak goreng subsidi ini telah mulai terjadi di Cilacap sejak 3 bulan lalu. Seiring terjadinya kelangkaan minyak kita di pasaran, harga minyak goreng curah juga ikut naik hingga mencapai Rp16.500 per liternya. Beralihnya konsumen dari minyak kita ke minyak curah membuat omset penjualan minyak goreng curah melonjak. Bila sebelumnya satu kios hanya menjual 500 liter minyak goreng curah, kini jumlahnya menjadi 900 liter minyak goreng per harinya. Saran 2-3 bulan kemungkinan malah lebih udah kosong di pasaran. Kalau ngomong kenapa, saya sendiri kurang paham, tapi permintaan pelanggan itu untuk minyak itu luar biasa. Dan karena kekosongan ini akhirnya mereka pada beralih ke minyak curah yang harganya juga saat ini ya lumayan mahal. Warga hanya berharap kepada pemerintah agar segera turun tangan menyediakan minyak goreng murah di pasaran agar beban kehidupan tidak semakin berat di tengah naiknya nyaris seluruh jenis bahan pangan saat ini. Mardianto melaporkan dari Cilacap.